Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Pada tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Dan tanggal kelahirannya, yaitu 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Lalu apa saja pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Berikut ini adalah pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan gagasan-gagasan beliau untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Di antaranya adalah sistem Among, kodrat alam dan kodrat zaman, tri pusat pendidikan, berhamba pada anak, asas trikon, dan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan pendidikan tersebut, Ki Hajar Dewantara menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Yang pertama adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid berkaitan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam adalah setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing sesuai dengan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah guru sebagai pendidik perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Sebagai seorang guru, kita memiliki peran untuk memastikan seluruh dimensi pada murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, dapat dikenali, digali, dan dikembangkan. Sistem Among. Sistem Among merupakan suatu metode yang tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Among berarti memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Peran guru dalam pembelajaran dengan sistem Among tercantum dalam semboyan trilogi kepemimpinan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, seorang guru haruslah memberikan contoh atau teladan yang baik bagi murid. Ing madya mangun karso, seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Dan tutwuri handayani, seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Ki Hajar Dewantara menyampaikan sistem Among kita yaitu menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Berhamba pada anak atau pendidikan berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara sangat mendorong pendidikan yang berpusat pada murid, di mana guru bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa.
Continue artinya pengembangan secara berkesinambungan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Convergent artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari bangsa lain sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan konsentris artinya bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menyampaikan, budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Perlu diketahui bahwa budi berarti pikiran, perasaan, kemauan, sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi, budi pekerti merupakan sifat jiwa manusia, mulai angan-angan hingga menjelma sebagai tenaga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Budi pekerti dibentuk dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai pendidik, guru turut berperan membantu murid untuk menemukan dan menggali kecerdasan budi pekerti yang ada dalam diri murid. Ki Hajar Dewantara menyampaikan, budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Tri Pusat Pendidikan. Tri Pusat Pendidikan adalah lingkungan pendidikan meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Keluarga adalah pusat pendidikan pertama yang penting dalam membentuk karakter anak. Sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Dan masyarakat sebagai pusat pendidikan yang terakhir bertugas membantu membentuk karakter anak dan mempersiapkannya untuk kehidupan sosial. Ketiga pusat pendidikan tersebut sama-sama memegang peranan penting dalam keberhasilan pendidikan, dan pada dasarnya semua saling berkaitan dan saling kerjasama satu sama lain. Setelah belajar pada modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya memperoleh pengetahuan dan wawasan yang menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. Beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, sistem Among. Saya berusaha memberikan teladan yang baik bagi murid dan senantiasa memberikan semangat pada murid agar murid selalu semangat dalam proses pembelajaran. Kodrat alam dan kodrat zaman. Saya mengajar di sekolah dasar di mana murid saya adalah anak-anak. Kodrat anak adalah suka bermain, sehingga dalam pembelajaran saya suka menerapkan pembelajaran dengan metode belajar sambil bermain. Metode tersebut saya gunakan agar anak semakin semangat dalam belajar dan lebih mudah dalam memahami materi. Berhamba pada anak atau berpihak pada murid. Saya menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memfasilitasi murid dalam pembelajaran. Tidak hanya dengan ceramah, namun juga dengan diskusi, presentasi, dan proyek yang menjadikan murid tidak hanya pasif sebagai penerima ilmu, tapi juga aktif dalam menemukan pengetahuannya dan juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis murid. Namun saya menyadari masih harus banyak belajar untuk dapat menjadi fasilitator pembelajaran yang baik. Sedangkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang masih kurang maksimal dalam proses pembelajaran yang saya lakukan antara lain asas trikon, di mana setiap hal baik dalam pembelajaran harus dilakukan secara kontinu. Budi pekerti. Pembelajaran hendaknya tidak hanya berfokus pada akademis, namun juga penanaman karakter, sehingga perlu melakukan pembelajaran yang mengintegrasikan budi pekerti. Tri Pusat Pendidikan.
Agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik, maka perlu meningkatkan kerjasama antara sekolah, orang tua murid, dan masyarakat. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan pendekatan pendidikan yang berpusat pada murid, memberikan kebebasan dalam belajar, serta menekankan pentingnya pengembangan karakter dan kreativitas. Suasana kelas yang ideal dalam pemikiran ini akan terlihat sebagai tempat yang penuh dengan interaksi antara guru dan murid, di mana guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang mendorong pertanyaan, pemikiran kritis, dan eksplorasi ide-ide. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pengembangan moral dan karakter yang kuat. Murid diberikan kebebasan untuk mengejar minat dan bakat mereka, sehingga suasana kelas mencerminkan keragaman dan kreativitas. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah alat pembebasan yang menghormati individualitas setiap murid dan mendorong mereka untuk menjadi warga yang berkontribusi positif pada masyarakat. Demikian Guru Hebat Indonesia, kesimpulan dan refleksi saya pada modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam Guru Hebat Indonesia.